warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Anggi Permana Tristianto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 2, Universitas Negeri Medan. Name 92234121513. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 TBSM 1 dengan materi sistem rem sepeda motor. Mohon saran dan masukannya untuk pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Walaupun hari minggu-minggu ini kita sering menghadapi cuaca yang kurang menentu ya. Pagi hujan, sore hujan, jadi sering kehujanan kita, tapi semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat, lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelumnya akan saya cek kehadiran terlebih dahulu, apakah berangkat semua atau tidak. Hadir? Hadir. Afrizal? Hadir. Alfirza? Hadir. Alfadwi? Hadir. Almas? Hadir. Angger? Hadir. Anggir? Ardan? Arjuna? Bagus? Hadir. Terus Evandi? Hadir. Fahmi? Hadir. Hilal? Hadir. Ivan? Hadir. Mustafa? Hadir. Nurizal? Hadir. Pandu? Hadir. Pundi? Hadir. Raisa? Hadir. Rizky Nawa? Hadir. Rizky? Hadir. Taif? Hadir. Trio? Hadir. Wawan? Hadir. Yunata? Hadir. Oke, dari 34 yang tidak hadir hanya ada satu. Kita akan belajar tentang sistem rem pada sepeda motor. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu. Sistem rem yang ada di sepeda motor itu ada berapa? Apa dan apa? Rem tromol dan rem nah, oke. Rem tromol atau bisa disebut juga rem mekanik. Rem cakram itu yang kita ketahui bersama bisa disebut juga dengan rem. Berarti itu ada dua jenis yang biasa digunakan pada sepeda motor kita. Kemudian saya tanyakan dulu, fungsi rem itu apa? Fungsinya rem, kalian pasti setiap hari saat menggunakan sepeda motor pasti menggunakan rem. Fungsi rem apa? Ya, Mas Bapak? Memperlambat laju kendaraan. Memperlambat laju kendaraan. Apakah hanya memperlambat? Ada lagi yang lain? Siapa tadi? Ada apa, Mas Adan? Menghentikan laju kendaraan. Oke, jadi fungsi utama rem adalah mengurangi laju kendaraan dan menghentikan. Jadi kita menggunakan rem tidak hanya untuk mengurangi, tapi juga untuk menghentikan. Mengurangi saat akan masuk tikungan, misalkan kita mengurangi laju kendaraan kita. Saat kita sudah sampai di tujuan, kita menghentikan. Jadi fungsi utama dari sistem rem itu menghentikan dan mengurangi. Nah, kemudian
Pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus merawat sistem rem? Kalau motor, sepeda motor yang baru, pasti kan semua sistem remnya kan bekerja maksimal, ya. Tapi apakah rem sepeda motor kalian akan seterusnya seperti itu? Tidak. Pasti ada kalanya remnya bermasalah dan lain sebagainya. Berarti harus diapakan? Ya, harus diservis, harus kita rawat. Supaya apa? Ya, supaya kinerja sistem rem kita itu kembali seperti semula. Ya, saat awal sepeda motor awal itu sudah melewati quality control di pabrik, sehingga sudah dipastikan semua sistemnya itu bekerja maksimal. Nah, perawatan fungsinya mengembalikan kondisi atau kinerja sistem rem yang ada di sepeda motor kita supaya kembali seperti awal, supaya kinerjanya maksimal. Ya, itu untuk fungsinya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu memahami cara merawat berkala sistem rem sesuai dengan SOP. Indikatornya, nanti kalian bisa menentukan komponen rem hidrolik. Yang kedua, bisa menguraikan prinsip kerja sistem rem hidrolik. Ini untuk pengetahuannya. Nah, untuk keterampilannya saat kalian praktek nanti itu kalian akan melaksanakan merawat berkala sistem rem sepeda motor. Jadi kalian akan melaksanakan perawatan berkala pada sistem rem sepeda motor. Indikatornya merawat secara berkala sistem rem hidrolik. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian setelah peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan diskusi dan menggali informasi dari sumber bahan ajar, diharapkan mampu untuk menentukan komponen-komponen rem hidrolik dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan diskusi dan menggali informasi dari sumber bahan ajar, diharapkan mampu untuk menguraikan prinsip kerja rem hidrolik dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, ini tujuan keterampilannya atau prakteknya. Setelah peserta didik melaksanakan kegiatan praktik mandiri atau berkelompok, diharapkan mampu merawat berkala sistem rem hidrolik sesuai dengan SOP. Ini tujuan pembelajaran yang inilah beberapa komponen yang selanjutnya saya lepas kembali. Sebelumnya pet terpasang pada kaliper. Sekarang saya lepaskan beberapa komponennya juga dilepas. Dan dalam video ini ada beberapa komponen yang tidak sepenuhnya dilepas ya, seperti piston pada kaliper dan juga piston yang ada pada master cylinder karena keterbatasan alat. Oke. Sekarang mari kita lihat beberapa komponen, dimulai dari yang paling jauh, yang paling bawah. Jadi setelah display yang nanti akan kita lihat, komponen yang pertama pada sistem rem hidrolik adalah pad. Berfungsi untuk menggeserkan permukaan pad dengan display yang selanjutnya dapat menghentikan atau memperlambat putaran display. Berikutnya adalah kaliper serta piston dan seal piston di bagian dalamnya. Piston ini dapat bergeser karena dorongan tekanan hidrolik yang bermula dari tuas rem dan juga piston dalam master cylinder. Tekanan ini kita melalui brake hose atau selang rem menuju ke ruang di dalam kaliper sehingga piston dapat bergerak keluar untuk mendorong display. Yang berikutnya adalah brake hose
menyalurkan rem cakram itu sangat fatal. Dan untuk mendapatkan pengereman yang paham itu, kita cuma menekan tuas rem dengan tenaga kecil saja. Lalu bagaimana cara rem cakram bisa melakukan pengereman dengan pakam meski dengan penekanan yang kecil? Ada dua faktor yang memungkinkan itu dapat terjadi. Pertama, karena arah gesekannya. Yang kedua, karena mekanisme power rem yang mampu melipat gerakan input yang dikenakan pada tuas rem. Mari kita bahas satu persatu. Jadi, sistem rem mampu menghentikan putaran roda karena ada gesekan antara komponen dinamis yang terhubung ke roda dan komponen statis yang terhubung ke chassis motor. Khusus pada rem cakram, gesekan ini arahnya saling menjepit. Sehingga ketika terjadi gesekan, tekanan sepasang kampas rem ini jadi lebih kuat. Tapi bagaimana cara menggerakkan kampas rem agar bisa menjepit ringan rem? Untuk urusan ini, kita memerlukan sebuah mekanisme penggerak rem. Selain berfungsi untuk menggerakkan kampas rem, mekanisme ini juga bisa melipat gerakan paulik yang kita berikan pada tuas rem. Inilah sebabnya rem cakram itu terasa ringan. Untuk melakukan hal tersebut, mekanisme ini menggunakan hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri dipakai Dari dua video yang saya tayangkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan video yang pertama berisikan apa tadi? Yang video pertama dari pengenalan komponen ya, pada rem cakram. Kemudian video yang kedua cara kerja pada sistem rem cakram pada sepeda motor. Nah, sekarang tugas kalian, silakan buatlah kelompok seperti pertemuan yang sebelumnya. Jadi nanti kalian berkelompok, kemudian berdiskusi, yaitu menentukan komponen sistem rem cakram dan fungsinya. Jadi nanti kalian cari informasi dari sumber belajar yang sudah saya kirimkan linknya. Kalau kalian masih bingung atau lupa, nah, linknya ada di depan. Silakan buka link tersebut, kalian pelajari, atau boleh kalian buka modul atau buku PSSM kalian, atau boleh buka di internet, cari informasi tentang yang pertama komponen dan fungsi komponen, kemudian cara kerja. Kalau kalian tadi sudah memperhatikan video cara kerjanya, sekarang kalian tuliskan, nanti akan kalian presentasikan ya, fungsi komponen, komponennya apa, fungsinya apa, kemudian cara kerjanya bagaimana. Silakan berkelompok dulu ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kemudian HP-nya dipersiapkan. Salah. Ya, sudah semua ya. Silakan dibuka HP-nya. Dan bahan belajarnya dibuka, kalian akses, kemudian kalian kerjakan tugasnya. Diskusikan dengan teman kalian. Nama-nama komponen sistem rem cakram atau hidrolik itu ada apa saja, fungsinya apa saja, kemudian cara kerjanya. Ditulis ya, ditulis. Kalau kalian bisa langsung menghafalkan atau mengingat memahami, lebih bagus. Kalau belum bisa, silakan kalian tulis. Silakan kalian tulis. Saya beri waktu sekarang jam 10, maksimal setengah 11.
waktunya panjang. Ya, silakan, ada yang membuka bahan ajar, ada yang membuka di internet, ada yang membuka modulnya. Nah, nanti kalian simpulkan dari hasil diskusi kalian untuk komponennya apa saja, fungsinya apa saja. Jadi dari berbagai macam literasi, dari berbagai macam sumber, nanti kalian simpulkan. Jadilah hasil kesimpulannya itu yang nanti akan kalian presentasikan. Ya, jangan cuma baca satu sumber saja. Kalian harus mencari informasi dari berbagai sumber. Kemungkinan satu sumber itu mungkin masih kurang lengkap, sumber lain melengkapi. Jadi nanti didapat hasil yang lengkap seperti itu. Untuk menjalurkan tindakan simpulkan dari 3 sumber atau lebih dari beberapa sumber, kemudian nanti kalian simpulkan sehingga satu dan lain sebagainya saling melengkapi.
waktunya habis. Saya mau ke kelompok satu dulu. Setelah kalian berdiskusi, saya pengen tanya, silakan sebutkan komponen pada sistem rem cakram atau rem hidrolik. Silakan berdiri salah satu. Ya, salah satu. Berdiri, yang lain menyimak. Komponen sistem rem cakram ada apa saja? Komponennya ada kaliper rem, Satu, kaliper rem, terus kampas rem, piringan cakram, kaliper bracket, piston brake, seal piston, master cylinder, reservoir tank, reservoir tank, selang rem. Ada 8 ya? 9. Oke, 9. Dari 9 komponen, kelompok lain ada yang berbeda? Dari 9 nama komponen yang disebutkan tadi, apakah ada yang berbeda? Diulangi lagi mas, yang lain menyimak. Satu, Kaliper rem, kampas rem, piringan cakram, kaliper bracket, piston, seal piston, master cylinder, reservoir tank, sama selang rem. Terakhir ada 9 komponen. Ada yang berbeda? Silakan. Apa? Handle rem. Oke, tambah 1, 10 handle rem. Ada lain? Yang lain? Silakan. Nipple blade atau baut nipple 11. Ada lagi? Apa? Minyak rem 12. Tadi belum disebutkan. Ada lagi yang lain? 12 komponen dari sudah disebutkan. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, yang pertama sudah komponen. Kemudian yang kedua, cara kerja. Oh, jangan cara kerja dulu, fungsinya dulu. Ya, fungsinya dulu. Kelompok 2. Saya tanya, fungsinya master cylinder rem apa? Mengubah kekuatan mekanik menjadi kekuatan tekanan yang berasal dari minyakan untuk menekan kampas rem pada tekanan. Mengubah energi kekuatan mekanik menjadi kekuatan tekanan. Master cylinder rem. Kemudian ke kelompok 3. Fungsinya kaliper rem apa? Fungsi kaliper rem berfungsi mengubah kembali energi pada tekanan fluida berbentuk gerakan mekanis. Jadi kalau master cylinder, energi mekanik menjadi hidrolik atau tekanan. Kalau di kaliper tadi mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanik. Ya. 2 komponen yang fungsinya berbeda. Kemudian ke kelompok 4. Kampas rem fungsinya apa? Kampas rem atau brake pad berfungsi untuk memberikan gaya gesek pada cakram. Oke. Dari sini adakah pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya simpulkan? Ada pertanyaan? Ya, silakan Mas. Kampasnya kan ada 2, sedangkan pistonnya cuma ada 1. Tapi kenapa kedua kampas bisa menjepit? Oke. Mungkin pertanyaannya yang saya tangkap, kampas rem ada 2 sisi, ya, menjepit piringan cakram dari kedua sisi. Padahal piston pada kaliper itu hanya ada di satu sisi ya. Ya. Kampas rem kan menjepit dua-duanya. Jadi kampas rem kan menjepit kedua sisi.
tidak hanya sisi yang ada pistonnya. Jadi pertanyaannya Mas Nurizal, sisi yang satunya lagi, sisi yang tidak ada pistonnya itu siapa yang menggerakkan? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Coba. Silakan Mas Agus. Kalipernya Pak yang menggerakkan, Pak. Kaliper yang menggerakkan. Iya. Bisa menggerakkan kenapa? Bergeraknya misalnya kaliper itu menggerakkan karena apa? Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu? Kalipernya, jawabannya betul, kaliper yang menggerakkan kampas remnya. Nah, gerakan kaliper atau kaliper bergerak itu kenapa? Dorongan minyak sama yang menggerakkan piston pada kaliper. Jadi yang menggerakkan kampas yang ada di piston kan pistonnya yang mendorong kampasnya. Dan pistonnya terdorongnya oleh apa? Minyak. Tekanan minyak. Sama dengan kaliper. Siapa yang menggerakkan kaliper? Tekanan minyak juga. Karena minyak yang bertekanan tadi sehingga bisa menggerakkan kalipernya. Tidak hanya pistonnya tapi juga kalipernya ikut bergerak sehingga dua kampas bisa bergerak menjepit piringan sakral. Nah, mungkin Mas Nurizal tadi waktu melihat atau mengamati video tidak fokus karena sebenarnya sudah dijelaskan, sudah ditayangkan. Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Rem yang di dalamnya ada piston dengan diameter jauh lebih besar. Buang selang tekanan rem bisa menjadi pilihan rem dan terjadilah pengereman. Rem yang kenapa kampas rem bisa menjadi pilihan rem? Kedua komponen ini dihubungkan oleh sebuah selang tekanan tinggi. Ketika kita tekan tuas rem, piston itu akan bergerak dan mendorong minyak rem. Minyak rem akan mendorong piston di dalam kaliper sehingga kampas rem bisa menjepit piringan rem dan terjadilah pengereman. Sebenarnya cara kerja rem cakram itu cuma seperti itu. Tapi mungkin ada yang masih bingung. Nah, ini pertanyaan. Kenapa kampas rem bisa menjepit piringan rem padahal piston ada di satu sisi saja? Ini disebabkan konfigurasi kaliper rem yang mampu bergerak ke kiri dan ke kanan. Ada 12 komponen, kemudian tadi juga sudah menguraikan belum. Saya mau ke konfirmasi terlebih dahulu komponen-komponen yang ada pada rem hidrolik atau rem cakram. Nah, dari beberapa komponen tadi yang sudah disebutkan, kita akan menyimpulkan beberapa komponennya. Yang pertama ada dari bagian paling atas. Tadi ada yang bermaster silinder, kemudian handle rem dan lain sebagainya. Itu masuk ke master silinder rem. Nah, di situ include ada handle rem, ada reservoir tank, kemudian di dalamnya ada piston master silinder, pegas pengembali, pengunci, termasuk minyak rem juga nanti ada di dalam reservoir tank. Itu satu komponen utama. Ya, dari atas yang kita ketahui bersama kan master silinder. Kemudian lanjut lagi apa? Setelah master silinder ada apa lagi? Nah, yang kedua ada selang hidrolik. Selang hidrolik fungsinya untuk meneruskan minyak rem tadi. Jadi fungsinya master silinder mengubah gerak mekanis menjadi tekanan hidrolik. Gerak mekanis kan dari tangan kita menarik handle rem. Kemudian oleh master silinder karena ada mekanisme di dalamnya dirubah dari gerak tekan menjadi tekanan. Jadi gerakan mekanik menjadi hidrolik. Nah, oleh selang diteruskan. Jadi setelah master silinder kemudian ada selang diteruskan minyak rem tadi yang sudah bertekanan diteruskan. Diteruskannya kemana? Setelah selang apalagi? Kaliper. Oke. Yang ketiga ada kaliper.
Saya kira sudah tahu semua bentuk kaliper seperti apa. Ya, tapi di gambar di atas ini saya beri contoh kaliper yang punya 2 piston, tapi hanya di satu sisi. Ya. Fungsinya mengubah tekanan hidrolik menjadi energi gerak berupa tekanan piston. Kalau master cylinder tadi mengubah energi mekanik dari tarikan tangan kita menarik handle rem menjadi tekanan hidrolik minyak. Nah, kalau kaliper itu kebalikannya, dari energi hidrolik tekanan minyak menjadi energi mekanik gerakan piston di dalam kaliper. Oke, tadi yang menyebutkan komponen kaliper, kemudian bracket kaliper, kemudian ada piston, ada seal, itu semua include di dalam kaliper. Ya, jadi tadi dari 12 itu sebenarnya ada komponen-komponen yang satu kesatuan. Jadi di dalam kaliper ini nanti termasuk tadi ada yang menyebutkan bolt nipple, itu juga letaknya ada di kaliper. Ada bolt nipple, kemudian ada piston, kemudian seal, ada seal debu, ada seal oli atau seal minyak. Seal debu menghalangi debu atau kotoran masuk, minyak supaya tidak bocor. Bisa dipahami? Nah, oke. Jadi hari ini kita sudah belajar komponen, kemudian fungsi komponen, dan cara kerja rem cakram. Ya, untuk hari ini luar biasa. Saya berterima kasih. Kalian semua sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah berkelompok, sudah mencari informasi dan lain sebagainya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum itu, ya lanjut. Nah, ini untuk mengukur apakah kalian benar-benar sudah belajar dengan baik. Silakan kerjakan soal evaluasi berikut ini. HP-nya dikeluarkan, masukkan link yang ada di atas, yang ada di depan, kemudian kerjakan. Waktunya 10 menit. Pilihan ganda. Di situ hanya ada 10 soal. Satu lagi. Oke, sudah selesai semua. Ya, dari yang kalian lihat, jadi nilainya langsung muncul ya? Ya. Oke, berarti kalian tahu apakah kalian sudah tuntas atau belum. Nilai KKN-nya 75. Jadi kalau saya lihat di sini yang nilainya sempurna 50 itu ada banyak. Kemudian yang nilainya 90, 80 ada, dan ada yang nilainya 70. Yang nilainya 70 berarti belum tuntas. Silakan kerjakan lagi sebagai remedi. Silakan kerjakan lagi soal tersebut. Itu bisa dikerjakan berulang-ulang. Kerjakan sampai dapat nilai di atas 75. Itu tugas yang belum remedi, yang belum tuntas. Ya, Pak Guru tidak usah menyebutkan siapa. Ya, takutnya malu dan lain sebagainya. Yang merasa nilainya di bawah 75, silakan kerjakan lagi soal tersebut sampai mendapatkan nilai di atas KKM. Kemudian yang sudah di atas KKM, dengarkan, yang nilainya sudah di atas KKM,
silakan cari informasi mengenai sistem rem cakram pada MotoGP. Apakah MotoGP itu menggunakan rem cakramnya sama dengan motor kalian? Beda. Kalau beda silakan cari. Kemudian yang kedua, cari informasi teknologi terkini tentang rem cakram. Apakah ada yang rem cakram yang otomatis dan lain sebagainya? Silakan kalian cari. Itu sebagai pengayaan untuk kalian. Paham ya? Ada dua informasi yang harus kalian cari. Pertama adalah rem cakram pada MotoGP itu seperti apa, kemudian teknologi terkini pada rem cakram. Itu paham ya? Baik, kalau paham, hari ini kita sudah belajar mengenai komponen rem cakram beserta fungsinya, kemudian cara kerja rem cakram, dan kita sudah melaksanakan evaluasi apakah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini tercapai atau tidak, dan setelah kalian laksanakan tadi ternyata masih ada yang belum tuntas sehingga harus melaksanakan remedi, dan remedinya sudah tadi saya sampaikan, dan untuk pengayaan kalian, tambahan pengetahuan kalian juga tadi sudah saya berikan. Ini untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nah, kemudian ada informasi yang selanjutnya adalah pertemuan selanjutnya kita akan praktek. Prakteknya adalah perawatan sistem rem cakram, merawat rem cakram. Nah, untuk itu silahkan kalian lihat video yang nanti akan saya kirimkan linknya. Jadi sebelum kalian nanti praktek, kalian sudah punya gambaran seperti apa perawatan pada rem cakram. Nanti linknya saya kirimkan. Nah, itu untuk pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami ya? Baik, kalau bisa dipahami, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan ketua kelas disiapkan, dipimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.